يوقنون. Selamat bergabung Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Marilah kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin, para bapak, ibu, saudara-saudari yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan dan keberkahannya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara webinar atau kajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh Yapinsa, Yayasan Bina Insani Purwodadi, tiap sepekan sekali selama masa pandemi. Pada pagi hari ini kajian pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kasran, Bapak Ustadz Kasran SPD, Ketua Yapinsa Gubuk, dengan tema menjaga dan memupuk takwa sebagai bekal hidup bahagia dunia dan akhirat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah kajian Ahad pagi atau pengajian, dilanjutkan tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali acara ini, semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun dan membawa keberkahan kita semua. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya akan bacakan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْقَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن
الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ya. Mohon maaf apabila dalam pembacaannya ada yang kurang lancar atau mungkin kurang pas. Semoga Allah mengampuni dan memberkahi kita semuanya. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara kajian Ahad pagi yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Al-Ustadz Bapak Kasran SPD, Ketua Yapinsa Gubuk. Kepada beliau waktu kami persilahkan sepenuhnya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek. Ya, terdengar Pak. Halo, assalamualaikum. Yeah. Tidak ada kedengaran? Assalamualaikum. Sudah terdengar Pak. Tidak kedengaran? Ya, sudah saya Sudah ya. dengar Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fama mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqal adzim, amma ba'du. Pemirsa, peserta meeting Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat. Alhamdulillah, di masa pandemi yang cukup panjang ini dan kita belum tahu kapan berakhirnya, kita masih diberi keistiqomahan dalam keimanan, diberi keistiqomahan dalam keislaman, begitu juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini diberi kesempatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala lewat majelis ilmi sekalipun dengan virtual. Salawat ma'asalam mudah-mudahan sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan sahabatnya, dan pada pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai nanti yaumil qiyamah. Para peserta Zoom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang takwa, tentunya saya boleh ibaratkan ini adalah suatu proyek besar untuk membangun sinyal hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarakah ini, saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan takwa. Yang pertama adalah urgensinya. Terus yang kedua, yaitu sifat-sifatnya. Dan yang ketiga,
yaitu terkait dengan giat atau memupuk takwa itu sehingga benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ayat-ayat Allah, maka Allah itu sangat konsentrasi sehingga ayat-ayatnya cukup banyak menjelaskan tentang takwa. Namun saya akan memulai dari bagaimana supaya kita bisa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi suatu kunci. Kita menyadari betul sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi makhluknya termasuk manusia. Halo, jauh Pak Kasran, suaranya tolong diaktifkan lagi Pak. Suaranya Pak Kasran. Gak kerungu Mas. Halo Pak. Suaranya Pak. Halo Pak. Suaranya belum terdengar Pak. Tolong diaktifkan. Masih belum Pak. Belum Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya sudah Pak, Alhamdulillah sudah. Sudah terdengar. Alhamdulillah sudah ya. Ya sudah Pak. Baik, ya. Saya lanjutkan lagi bahwa sesungguhnya bicara tentang takwa, tentang takwa itu adalah bagaikan membangun sinyal. Ya, membangun sinyal, apakah sinyal kita bisa maksimal atau tidak. Masih didengarkan ya suara saya? Masih Pak. Masih terdengar, alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kembali lagi, proyek besar kita umat manusia dalam membangun sinyal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang harus kita usahakan adalah sesuai dengan tema yang diberikan oleh tim, oleh host, yaitu menjaga. Ya, sekaligus takwa untuk baik maupun akhirat. Peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sesungguhnya kebersamaan kita itu menjadi penting, ya. Kebersamaan kita, atau dengan istilah lain, kita harus berusaha maksimal supaya Allah Subhanahu wa taala membersamai kehidupan kita. Dengan demikian, saya mempunyai analogi kalau kita bersama dengan orang, katakan begitu, yang mempunyai semuanya, maka insya Allah kita akan mendapatkan ya kebahagiaan, karena kita akan mendapatkan banyak hal dari orang-orang yang mempunyai banyak hal tadi. Oleh karena itu, kita menyadari betul
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha segalanya, yang mempunyai kekayaan yang tidak terbatas, mempunyai ilmu yang juga tidak terbatas. Oleh karena itu, kalau kita bisa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak hal, termasuk rezeki dan yang lainnya, yang itu menjadikan kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Serta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu, kalau kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapat pertolongan. Termasuk pertolongan di dalam bencana wabah yang pada saat ini masih tengah berlangsung. COVID-19 yang kita belum tahu kapan berakhirnya. Tetapi kalau kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, marilah kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 194. Ya. Di sana Allah jelaskan, wattaqullah wa'budu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kita menyadari betul, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya, maha kuasa, maha segala-galanya. Oleh karena itu, sangatlah beruntung bagi orang-orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungannya, apa urgensinya? Mari kita lihat bahwa apabila kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Untuk kebahagiaan dunia, maka kita akan mendapatkan kalau kita dekat dan dibersamai Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, dimudahkan urusannya. Bukannya orang yang bahagia itu tidak punya urusan, tetapi urusannya justru lebih banyak. Nah, karena dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa dicek nanti di dalam surat 65 ayat 4. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa segala urusan akan menjadi mudah bagi orang-orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu ada jalan keluar dalam menghadapi kesulitan. Jadi orang yang bahagia itu juga mempunyai kesulitan. Hanya saja bedanya, karena dibersamai Allah Subhanahu wa taala, maka kesulitannya itu ya diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh ayat Allah di dalam surat 65 ayat 2. Kalau tadi 65 ayat 4, sedangkan dimudahkan jalan dari kesulitan, maka bisa dilihat di dalam surat 65 ayat 2. Masih banyak lagi, di antaranya yaitu diberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat yang sama, 65, tapi ayatnya 3. Ya. Diberi rezeki
dari jalan yang tidak terduga. Yang berikutnya yaitu diwarisi bumi. Artinya bahwa bumi ini ditundukkan untuk kita. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah mari kita mengubah obsesi kita. Jangan sampai obsesi kita dunia, tetapi obsesi kita adalah obsesi akhirat. Dengan obsesi akhirat, insya Allah dunia ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Yang berikutnya lagi akan dibela dan dilindungi. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta hidupnya akan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah terkait dengan urgensi yang di dunia bagi orang-orang yang membangun sinyal yang tinggi sehingga dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkaitan dengan itu, tentunya mari kita cermati juga bahwa sesungguhnya orang di luar kita, orang kafir pun itu juga diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bentuknya adalah istidroj atau tipu daya Allah. Dan perlu diketahui, hal seperti itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang kafir. Itu adalah bentuknya istidroj. Ya. Ada di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang sinyalnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan memperoleh banyak hal. Di antaranya yaitu mendapat ampunan. Ini menjadi suatu penting. Karena manusia ini tidak akan pernah terlepas dari dosa. Banyak dosa nanti, sebetulnya saya punya PowerPoint itu, tapi karena tadi ada masalah, maka tidak bisa ditampilkan. Ya, laptop saya kredit. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, akan ditutupi kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bisa nanti dilihat di dalam surat Al-Anfal ayat 29. Di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kesalahannya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang berikutnya akan diberi balasan pahala yang begitu besar, melimpah-limpah, dijelaskan di dalam surat 65 ayat 5. Di situ Allah tegas bagi orang-orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ketakwaannya begitu tinggi, maka dia akan mendapatkan balasan pahala yang besar, yang melimpah-limpah. Begitu juga yang berikutnya, diterima amal ibadahnya. Ya. Dan yang menjadi puncak lagi, yaitu dimasukkan, tidak hanya diterima amalan ibadah, tapi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijelaskan di dalam surat 19 ayat 83 dan 85. Peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat suatu kisah di mana Abu Dzar Al-Ghifari itu meminta nasihat kepada Rasulullah. Bagaimana nasihatnya? Saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah engkau kepada Allah, karena takwa itu adalah pokok dari segala perkara. Ini kita ambil dari kitab Tanhibul Ghafilin. Di sana jelas ya, bahwa nasihat Rasulullah kepada ya, Abu Dzar Al-Ghifari adalah untuk supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harus tadi membangun sinyal yang begitu maksimal ya, sehingga umpan baliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamainya. Nah, sekarang bagaimana cara memupuknya? Ya, dari kisah yang dijelaskan dalam
tanhibul ghafilin tadi, maka bisa diambil suatu kesimpulan bahwa menjadi suatu kunci takwa diantaranya adalah satu, memperbaiki ibadah, terutama sholat 5 waktu. Nah ini kalau kita lihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, masih banyak yang melalaikan. Bahkan mungkin kita sendiri, ya, itu juga kadang-kadang melalaikan. Karena perintahnya adalah laksanakan dengan sebaik-baiknya tertib waktu. Ya, dan ada kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita masih ada hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mentadaburi ayat Al-Qur'an. Saking khawatirnya Rasulullah SAW terhadap umatnya, itu kekhawatiran ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yaitu dikenal dengan istilah mahjur. Umatku itu nanti di akhir zaman mahjur. Apakah ini sudah akhir zaman atau belum? Mari kita bisa cek. Ternyata banyak umat Islam yang mempunyai Al-Quran. Ya. Namun hanya dimiliki saja. Dibacanya mungkin setahun sekali itu masih bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini juga masih kategori mahjur. Punya Al-Quran, dibaca, tapi berhenti sampai membaca. Harusnya kayak apa? Yang namanya mentadaburi. Ada peningkatan lagi. Selain membaca, yaitu memahami isinya. Ya. Tahu isinya. Ya. Juga dihafalkan. Ya. Dan yang berikutnya lagi, sampai tingkat ke diterapkan. Maka Ibnu Mas'ud, ya, memberikan suatu pelajaran kepada kita, memberi nasihat kepada kita, bacalah Al-Quran itu 10 ayat, gitu ya. Tidak banyak, 10 ayat, tapi dipahami isinya dan diterapkannya. Kalau kita ingin lebih dasar lagi tadi sinyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan 10 ayat. 1 juz 1 hari, kan begitu. Ya, kita tingkatkan. Terus yang berikutnya lagi yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berpikir bahwa yang ada di sekeliling kita ini semuanya soleh. Nah, ini nanti kita salah paham. Nah, oleh karena itu di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ada apa dengan orang soleh? Ternyata kalau kita berkumpul dengan orang soleh, itu bisa termotivasi. Makanya yang sudah berada di tarbiyah itu, dunia itu begitu menggelora. Karena tadi, ya, orang-orang yang ditarbiyah itu sudah berusaha ke sana. Bukan terus kita vonis orang soleh. Belum. Tapi ada program keempat, yaitu membaca buku Islam. Oke. Bisa dilanjut ya? Bisa Pak, monggo Pak. Masih bisa kedengaran ya suara saya ya? Masih. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, menjauhi lingkungan yang buruk,
Tadi perintahnya adalah dalam memupuk ketakwaan itu supaya berkumpul dengan orang soleh, di samping itu juga harus menjauhi lingkungan buruk, termasuk teman-teman yang memberi pengaruh negatif. Maaf, di zaman yang seperti ini, teman-teman yang mempunyai pengaruh negatif itu sangat banyak. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah. Makanya di dalam surat Al-Furqan dijelaskan, orang yang beriman itu sudah dipastikan harusnya. Ya, orang yang beriman, orang yang mempunyai takwa yang begitu besar, yang tinggi, begitu yang dasar, karena dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya bisa dipastikan bahwa bisa membedakan antara yang membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif itu jelas. Peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan terkait dengan tingkatan takwa. Ya. Jadi di dalam kitab dijelaskan bahwa tingkatan takwa itu ada 5. Ada 5. Ya, ada 5. Nanti kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita masuk yang mana. Yang pertama yaitu sebagai muslim. Nah ini, kriterianya yang kayak apa? Yaitu seorang manusia yang sudah melalui pintu syahadah, itulah muslim. Bukan KTP-nya yang muslim, bukan, ya, tetapi yang melalui pintu 2 kalimat syahadat itu. Walaupun belum melakukan yang lainnya, belum sholat, belum zakat, belum haji, dan belum yang lainnya, itu sudah mendapat stempel muslim. Tentunya kita tidak yang di situ, ya, kelas kita tidak yang di situ. Yang kedua adalah sebagai seorang mukmin, yaitu seorang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan rukun Islam. Itu mukmin. Ya. Akan tetapi masih saja kadang-kadang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mungkin ini juga termasuk kita, ya. Buktinya kalau habis sholat Jumat ada sandal yang hilang, ya. Ada yang sandal yang hilang. Ya, sandal yang hilang tadi tentunya tidak diambil orang dari luar, ya mungkin ya orang yang tadi dari dalam masjid juga, bisa juga terjadi seperti itu. Tingkatan yang ketiga adalah sebagai seorang muksin, yaitu seorang mukmin yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sudah merasa diawasi dan bahkan meningkat nanti menjadi dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kelompok ini adalah takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa. Namun kadang-kadang juga masih menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya itu faktornya hanya karena pahala. Maka hanya hitung-hitung pahala saja, gitu. Hanya hitung-hitung pahala. Itu tingkatan yang ketiga. Adapun tingkatan yang keempat yaitu sebagai mukhlis, sebagai mukhlis. Ya. Mukhlis. Yaitu orang-orang yang betul-betul ikhlas, ya. Yang tidak mengharapkan apa-apa, tetapi karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk yang keempat. Atau mungkin yang puncaknya yaitu yang terakhir, yaitu sebagai mutakin seperti yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Terkait dengan puasa, perintah puasa itu. Di ujung ayatnya dijelaskan adalah mutakin. Mutakin. Namun terkait dengan kesempatan Ramadan itu, banyak orang yang tidak bisa mendapatkannya sesungguhnya. Jangan disangka setelah Ramadan pergi, orang-orang yang dilewati Ramadan itu semuanya adalah orang-orang mutakin. Belum tentu. Makanya Allah masih buka kesempatan di waktu-waktu yang lain, yaitu dengan ibadah-ibadah yang sudah sebagian besar kita lakukan. Itu ada 5 tingkatan. Mudah-mudahan kita berada di tingkatan yang terakhir misalkan. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk berada di tingkatan yang terakhir. Karena apa?
dengan tingkatan yang tinggi ini tentunya sudah melalui tingkatan-tingkatan yang ada di bawahnya, 4 tingkatan yang di bawahnya. Baik, peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan terkait dengan takwa tadi. Nah, takwa itu selain ada tingkatannya tadi, maka ada 5 unsur juga yang harus ada, yang harus dipenuhi supaya takwanya itu terjaga. Ya. Selain terpupuk juga terjaga. Ya. Makanya tadi disebutkan di dalam Tanhibul Ghafilin tadi bahwa takwa itu adalah merupakan pokok dari semua perkara. Jadi semua perkara dalam kehidupan ini pokoknya adalah di takwa itu. Makanya berusahalah. Dan dengan 5 unsur ini juga harus kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah muahadah, yaitu ingat akan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi takwa yang harus kita usahakan maksimal mungkin atau bagaikan membangun sinyal tadi, maka yang pertama adalah ada unsur muahadah, yaitu senantiasa akan ingat akan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita masih berada dalam kandungan, alastu birabbikum qulu bala syahidna. Itu jelas sekali. Oleh karena itu, janji itu harus kita penuhi. Karena hanya kepada Allah kita menyembah. Di dalam suratul Al-Fatihah itu, yang kita baca dalam sholat, kan itu hanya kepada Allah kita menyembah. Dan hanya juga minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bisa penuhi ini, insya Allah iman kita terjaga. Adapun unsur yang kedua adalah unsur muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjaga. Kebaikannya akan terjaga. Ya. Dan tidak ada ruang ya, untuk melakukan bentuk kemaksiatan atau dosa. Karena Pak terjaga tadi, terjaga. Dijaga oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Kalau mau berbuat maksiat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Karena tadi dibersamai, sama seperti kalau kita pergi bersama dengan orang-orang soleh, tiba-tiba di panjang perjalanan ada mangga aja yang cemolong, katakan begitu, ya. Makanya ada pingin kita untuk mengambil mangga itu karena di samping kita adalah orang soleh dan di samping kita, di sekeliling kita adalah tadi dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan. Begitu. Adapun yang ketiga, unsur yang ketiga yang harus ada untuk menjaga takwa kita sehingga benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yaitu mu'aqabah. Selalu memberi sanksi kepada kita apabila kita melakukan dosa. Ya. Karena tadi manusia tidak pernah terlepas dari dosa. Oleh karena itu, harus kita beri sanksi sendiri. Kita beri sanksi sendiri. Melakukan pelanggaran apapun, ya, itu sehingga kita harus memberikan sanksi. Dengan tujuan apa? Agar tidak mengulang kembali. Karena kalau tidak ada sanksi, ya mengulang lagi. Ya. Contoh pada hari ini kita sholatnya telat, katanya sholat subuh telat itu misalkan, ya harus ada sanksi. Ada sanksi. Kita belum bicara tentang maksiat, ya pelanggaran aja, sholat subuhnya telat. Sholat subuh kok melewati sholat duha. ya, gitu. Ya, kita harus beri sanksi kita sendiri. Hari ini belum membaca Al-Quran, kita beri sanksi sendiri. Padahal kita sudah berazam mempunyai target 1 juz misalkan. Kita sanksi sendiri. Berarti apa begitu? 2 juz. Gitu, sanksinya. Yang berikutnya, yaitu mujahadah. Unsur ini harus ada. Dan harus kita miliki. Yaitu bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh itu ada yang nyata, ada yang tidak. Ya. Bahkan ada yang dekat dengan kita, musuh itu. Apa? Yaitu nafsu. Ya. Dengan mujahadah dan
dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa menangkan dari hawa nafsu yang sewaktu-waktu itu bergejolak dan mengalahkan semuanya. Adapun yang terakhir dari unsur takwa sehingga terjaga yaitu muhasabah. Ya, selalu menghitung-hitung. Makanya Sayyidina Umar jelaskan kepada kita, ya, kasibu qabla kasibu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya lebih baik kita menghitung. Ya. Oleh karena itu, sebagai tambahan untuk bisa takwa itu menjadi meningkat, terus terpupuk sehingga subur. Kalau boleh disebut proyek sinyalnya tadi menjadi maksimal gitu ya, mencakar langit begitu, maka ya mau tidak mau kita harus mempunyai target di amalan-amalan yaumiyah kita. Baik itu siang maupun malam. Apa di antaranya? Yaitu tilawatul Quran. Ya, menghidup-hidupkan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah itu akan meningkatkan. Coba di dalam surat An-Anfal ayat 2, ya, ada kaitannya. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, kita akan meningkat keimanannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah gemetar hatinya dan dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambahlah imannya. Ada iman hubungannya dengan takwa. Orang bisa melaksanakan ketakwaan yang begitu tinggi begitu itu karena juga didasari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali yang di depan tadi. Maka kalau kita bersama dengan bisa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki dikasih, ilmu dikasih. Ini sebagai contoh, saya suatu waktu itu pergi sama Ustadz Kamto ya. Ustadz Kamto itu. Ya, kita mungkin sebagian sudah tahu dengan Ustadz Kamto. Kalau saya pas dibersamainya itu, saya juga ikut ini nikmat begitu ya, ikut kebahagiaan. Ya, di sepanjang perjalanan. Beliau beli es, saya juga diciprati esnya kan gitu. Itu contoh. Dan yang lainnya, oh ya sekalian, barakallah Ustadz Kamto yang kemarin dilantik ya. Mudah-mudahan dengan amanah itu lebih semangat lagi, lebih besar lagi terobosan dakwahnya sehingga bisa mengantarkan manusia ini menjadi tingkat yang tadi muttaqin. Afwan Ustaz. Ya. Pertama, makanya masing-masing kita harus punya target, ya, obsesi untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah banyak ayat-ayat Al-Quran. Bahkan penyakit sendiri pun insya Allah bisa sembuh. Allah sudah tunjukkan di dalam ayat Al-Quran. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dong orang sakit kok dibacakan Quran. Yo bacakannya Al-Qur'an ojo Quran. Ya, ning sebelahe maca Quran ya. Bacakannya Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya. Lagi galau, apalagi di dalam posisi pandemi yang begitu panjang seperti ini, galau, berasa rano dan seterusnya kan itu. Justru dalam posisi seperti ini kita harusnya berusaha untuk sukses membangun sinyal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tadi dapat jaminan baik di dunia maupun di akhirat yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Yang berikutnya yaitu sholat qiyamul lail. Ini memang berat. Ya. Tetapi kalau menginginkan ketakwaan kita terpupuk dengan baik dan bisa mencapai maksimal tadi, maka yuk kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa dilakukan qiyamul lail. Ya. Maka kadang-kadang dianggap aneh, ini ada kumpul-kumpul apa ini? Ya.
malam-malam hari, ya, di masjid. Gitu. Itu banyak di akhir-akhir ini ada yang aneh begitu. Tapi kalau ada kumpul-kumpul di tepi-tepi jalan atau di lapangan dan seterusnya, mungkin orang sudah tidak aneh karena sudah terbiasa. Ada di tepi jalan, kalau di Gubuk itu, ya di dekat dengan Sungai Tuntang itu banyak. Kalau mau menjelang sore, menjelang malam, banyak yang kumpul-kumpul pakai pakaian hitam. Ya, kalau dulu katanya ada kelompok kantis apa itu. Sekarang juga masih ada. Itu masyarakat sudah tidak. Tapi kalau ada yang kumpul-kumpul di masjid sampai semalaman begitu, ada apa itu? Bertanya seperti itu. Padahal adalah dalam rangka untuk tadi mau melaksanakan yang dikenal dengan sholat qiyamul lail. Nah, sholat qiyamul lail ini dicontohkan oleh Nabiullah dan sahabat pada saat generasi pertama itu sehingga mendapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala khairul ummah. Karena apa? Begitu dahsyatnya pengaruh qiyamul lail ini bagi takwa dan kehidupan kita di dunia ini. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang harusnya kita lakukan untuk memupuk takwa kita itu. Ringkasnya, yang terakhir nih saya sampaikan, setelah itu nanti kita bisa tanya jawab, yaitu mau tidak mau. Dan mulailah kita paksakan diri kita untuk mempunyai lembaran, ya, mutabaah, ya, ibadah kita. Sehingga kebaikan-kebaikan serta kesalahan mungkin semuanya bisa tercatat, yaitu amalan-amalan yang bisa memupuk ketakwaan sehingga ketakwaan kita terjaga dan bisa meningkat, tidak hanya terjaga saja tapi meningkat. Mungkin ini yang saya sampaikan. Coba perhatikan yang terakhir sekali, yaitu kalau di dalam ayat Al-Quran terkait ciri-ciri, ya, ciri-ciri ketakwaannya itu bisa tercapai dengan baik. Yang pertama yaitu gemar menginfakkan harta, benda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Itu adalah salah satu ayat yang bisa dipahami menjadi kriteria, ya, kriteria di mana ketakwaannya itu tercapai. Yang sering kita usahakan semaksimal mungkin setiap harinya itu bisa tercapai. Yang kedua yaitu mampu mengendalikan diri dari nafsu, ya, dari sifat amarah. Dan yang ketiga yaitu yang selalu pemaaf, bersifat pemaaf. Ini juga kriteria yang dimiliki oleh orang-orang yang takwa tadi, yang mutakin. Terus yang keempat, jika kejerumus ke dalam suatu kesalahan atau perbuatan maksiat, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya, yaitu tobat nasuha. Banyak istighfar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harusnya dengan amalan-amalan yang dahsyat tadi pengaruhnya, kalau kita lakukan dengan sendirinya, disitulah wahana untuk melakukan taubat pada saat kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, yaitu secara sadar tidak akan pernah mengulangi lagi. Gitu. Itu ciri kalau ketakwaannya meningkat. Ciri-ciri orang mutakin. Jadi kalau melakukan suatu kesalahan, dia bertobat, setelah bertobat, dan dia memastikan tidak akan terulang lagi, ya, perbuatan yang mungkar dan keji itu, atau perbuatan maksiat-maksiat itu. Oke, baik, sesungguhnya saya minta maaf, tadi karena kredit laptopnya, saya sudah siapkan PowerPoint yang mungkin bisa ini sebetulnya untuk dibuka-buka, sehingga bisa memotivasi kita untuk berlomba-lomba di dalam menjaga
dan memupuk takwa ini, karena sesungguhnya takwa itu adalah merupakan pokok dari semua perkara. Tidak kita lakukan adalah mau tidak mau kita tadi berusaha untuk supaya Allah membersamai kita. Kalau itu yang terjadi, subhanallah, ya, kehidupan ini betul-betul bisa kita nikmati. Kita punya iman, kita bisa menikmati keimanan. Kita punya rezeki, kita bisa menikmati rezeki, dan seterusnya. Kita punya ilmu, bisa menikmati ilmu itu dengan baik. Dan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita untuk senantiasa berlomba-lomba, tadi kembali lagi berlomba-lomba dalam mencapai ketakwaan yang tingkatnya tadi sudah saya sebutkan ada 5, dan mudah-mudahan kita berada di tingkatan yang tertinggi karena tingkatan yang di bawahnya tentunya sudah kita lalui. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjabarannya tentang takwa.